Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 10 MIPA 2. Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Perkenalkan, nama saya Runtini, mahasiswa magang dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, program studi pendidikan akuntansi. Ya, di sini saya akan mengampu pelajaran ekonomi. Kalian buka LKS ya, atau buku lainnya, bab 2 tentang masalah pokok ekonomi dan sistem ekonomi. Udah pada dibuka? Saya munculin PPT-nya ya. Ya, jadi kita di sini akan membahas materi tentang masalah pokok ekonomi dan sistem ekonomi ya. Jangan lupa kalian buka LKS-nya. Coba ada yang tahu nggak sih masalah pokok ekonomi di Indonesia itu apa? Masalah pokok ekonomi klasik di sini dibagi menjadi 3, yaitu masalah produksi, masalah distribusi, dan masalah konsumsi yang masalah ketiga. konsumsi. Masalah produksi itu yaitu agar dapat memenuhi kebutuhan manusia, maka barang dan jasa harus tersedia. Demi memenuhi hal ini, produsen harus mengetahui barang dan jasa apa saja yang dibutuhkan masyarakat. Dan masalah distribusi ini seperti masalah lain, yaitu bagaimana produk bisa terdistribusi secara baik hingga sampai ke tangan konsumen. Masalah konsumsi ini, apakah barang tersebut akan dikonsumsi atau malah terbuang sia-sia karena harganya tidak terjangkau. Ini juga menjadi permasalahan lain yang harus dijawab oleh produsen selaku pembuat produk. Ya, di sini saya akan menjelaskan sistem ekonomi di Indonesia ya. Di sini sistem ekonomi Indonesia yang terdapat di LKS kalian itu ada 5. Yang 1, sistem ekonomi tradisional. Yang 2, sistem ekonomi terpusat atau komando. Yang ketiga, sistem ekonomi pasar atau kapitalis liberal. Yang keempat, sistem ekonomi campuran. Yang kelima, sistem perekonomian Indonesia. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional itu pengertiannya, sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang masih sangat sederhana. Pada sistem ekonomi ini, masyarakat mengandalkan hasil alam dan tenaga manusia. Metode pertukaran barangnya pun dengan cara konvensional, yakni dengan cara barter atau bertukar barang dengan barang, sehingga produsen dan konsumen langsung diperankan oleh masyarakat. Dan di sini sistem ekonomi tradisional juga memiliki ciri-ciri ya. Di sini ada 5. Yang 1, metode transaksi yang digunakan yaitu dengan cara barter atau bertukar antar barang. Yang kedua, hasil alam dan tenaga manusia merupakan modal utama masyarakat. Yang ketiga, pemerintah tidak terlibat langsung dalam aktivitas ekonomi, hanya berperan menjaga ketertiban umum. Yang keempat, tujuan utama masyarakat adalah untuk memenuhi kehidupan, bukan hidup untuk mencari keuntungan. Yang terakhir, hubungan masyarakat bersifat kekeluargaan dan saling tolong-menolong. Contoh kegiatan dari sistem ekonomi tradisional ini yaitu seorang petani membutuhkan daging sapi dengan membawa 1 kilogram beras ke sebuah tempat yang disebut pasar. Dalam pasar tersebut, ia bertemu dengan seorang yang membawa 1 kilogram daging sapi dan membutuhkan beras, sehingga terjadi transaksi pertukaran barang antara keduanya. Di sini sistem ekonomi tradisional juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu hubungan antar individu dan masyarakat, serta sikap saling tolong-menolong sangat kental.
Tidak terdapat kesenjangan ekonomi antara orang kaya dan orang miskin. Kegiatan perekonomian berdasarkan asas kejujuran karena tujuan utamanya yakni memenuhi kebutuhan hidup bukan untuk mencari keuntungan. Tidak ada monopoli dari pemerintah. Dan yang terakhir, dalam sistem ekonomi tradisional tidak ada inflasi, pengangguran, dan masalah-masalah ekonomi lainnya. Dan kekurangan di sini yaitu digunakan sistem konvensional membuat perkembangan dan pertumbuhan ekonomi menjadi lambat. Tidak semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi karena masih mengandalkan alam. Tidak ada standar nilai yang digunakan dalam transaksi tukar-menukar barang. Kualitas barang yang ada di pasar cenderung rendah dan tingkat persaingan pasar rendah. Dari Ibu tentang masalah pokok ekonomi dan sistem ekonomi. Ada yang ditanyakan? Jangan lupa kalian pelajari materi ini, dipahami, dipelajari. Kalau kalian belum ada yang paham, silakan tanya Ibu lewat WA. Dan jangan lupa ya, Ibu beri tugas, coba kalian buka halaman 29 di LKS kalian. Yang uji kompetensi 2. Nah, itu tugas untuk kalian, jangan lupa dikerjakan. Kalau menemukan kesulitan, tanyakan kepada Ibu lewat WA. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.